Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah. Hari ini kita melanjutkan materi transformasi. Dan kemarin kita juga telah membahas definisi apa itu transformasi. Dan untuk pembahasan transformasi hari ini adalah kita akan masuk kepada pembahasan dilatasi atau perkalian. Karena kemarin kita telah membahas subboko pertama translasi, dilanjutkan refleksi rotasi, dan hari ini kita akan membahas dilatasi atau perkalian. Dilatasi atau perkalian, bahasa yang sering muncul dan digunakan adalah mengubah ukuran tetapi tidak merubah bentuk bangunnya. Dilatasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser, tetapi juga diperbesar atau diperkecil. Suatu operasi dilatasi bisa dilakukan dengan operasi berikut. Contohnya, pada suatu titik P, X, Y didilatasikan sebesar O, K. Maksudnya di sinilah di titik pusat dan diperbesar sebesar K. Maka bayangannya atau P aksennya adalah K dikali X dan K dikali Y. Jadi X dan Y nya itu dikalikan sebesar K. Rumus pertama ini adalah jika suatu titik didilatasi dengan acuan titik pusatnya. Biasanya soal akan berkaitan dengan titik. Jika soal mengenai suatu bangun, maka yang didilatasi adalah titik-titik sudutnya. Oke, yang perlu dipahami juga terkait dengan dilatasi, mengubah ukuran tetapi tidak merubah bentuk bangunnya. Kemudian faktor skala juga menentukan ukuran perbesaran atau pengecilan. Titik pusat didilatasi adalah di titik asal 0,0. Contoh, pada fasilitas kamera digital ada diperbesar atau diperkecil seperti zoom. Ini juga menggunakan konsep dilatasi. Dan perlu diketahui juga jika K-nya atau perbesarannya lebih besar dari 1, maka disebut perbesaran. Tapi jika di sini K-nya itu antara 0 dan 1, ini maaf komanya enggak ada, antara 0 dan 1, maka disebut dengan pengecilan. Dan jika K kurang dari 1, maka disebut dengan perbesaran, akan tetapi arahnya. Kalau tadi kan lebih besar dari 1 mungkin ke arah positif, kalau kurang dari 1 biasanya dia ke arah negatif. Biasanya ya. Tapi disebut juga perbesaran. Nah, untuk lebih memudahkan, kita bisa lihat contoh berikut ini. Suatu titik negatif 3.4 dilatasi dengan perbesaran O.2. Carilah bayangannya. Nah, di sini kita coba lihat menggunakan gambar terlebih dahulu. Yang pertama negatif 3.4. Ini kan 0, 1, 2, 3. Nah, negatif 3 di sini kan titik 4, berarti 4 ke atas kan 1, 2, 3, 4 ini ya, ini 4. Nah, berarti dia ketemu di titik ini. Nah, ini adalah titik koordinat negatif 3.4. Ini 3.4 di sini. Nah, ini di sini didilatasikan sebesar O.2, berarti sebanyak 2 kali. Nah, kalau sebanyak 2 kali, kita lihat di sini titiknya 2 kali, berarti sejauh mana? Dikalikan aja 2. Kalau negatif 3 kali 2 berarti dia 6 kan? 2 kalinya 1, 2, 3. Berarti di sini kan negatif 6. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, di sini 6. Kemudian di sini kan 4 kali 2 berarti dia 8. Ini kan 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Nah, maka dia jatuhnya di titik ini. Titiknya adalah bayangannya negatif 6.8. Kita katakan contohnya ini titik A ya. Titik A itu negatif 3.4, maka diperbesar dia. Awalnya kan di sini 1, diperbesar 2 kali. 2 di sini. Jatuh di titik negatif 6.8. Ini menggunakan gambar di kartesius. Tapi kalau seandainya menggunakan rumus atau perhitungan yang tadi, kan contohnya P, X, Y didilatasikan pada titik O, K, maka ini kan dikalikan seperti di sini. Maka ini tinggal P aksennya adalah
K kali X, K kali Y. Nah, sama dengan di sini P-nya negatif 3,4 didilatasikan pada negatif 0,2. Maka jawabannya adalah di sini 2 kali negatif 3, 2 kali berapa di sini? 4. Maka P aksennya adalah negatif 6,8. Sama ya, negatif 6,8. Selanjutnya kita langsung menggunakan perhitungan ya, nanti bisa dicoba dengan menggunakan gambar. Di sini rumusnya kan P X, Y didilatasikan pada O, K menjadi P aksennya adalah K kali X dan K kali Y. Maka di sini P aksennya adalah, kita lihat di sini. Maaf, kita hapus dulu. Di sini tuh bayangannya hasilnya, ini titiknya, ditanyakannya itu adalah titik awal di sini. Berarti kan kita bisa menggunakan aljabar. Maka di sini kan berarti titiknya dia 0,2. Dan ini P aksennya itu kan berarti dia berapa? Negatif 6,2. Nah, di sini dia ditanyakan P awalnya X, Y. Berarti tinggal pakai aljabar. Contohnya X dikali 2 sama dengan negatif 6. Jadi yang X ya, maka X sama dengan negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, ini X nya, maka Y nya berarti Y kali 2 sama dengan 2 kan, Y kali negatif 2 kan sama dengan 2. Nah, maka Y nya adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka titiknya X, Y nya adalah P negatif 3,1. Ini bisa dibuktikan, negatif 3 kali 2 negatif 6, 1 kali 2 2, terbuktikan. Maka titik awalnya negatif 3,1. Selanjutnya, suatu segitiga BC dengan A 0,0, B 0,3 dan C 2,0 didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi titik O 0,0. Tentukan hasil dilatasinya. Nah, kita di sini coba gambar. Titik A adalah 0,0. Berarti kalau 0,0 di sini kan, katakan A di sini 0,0. Kemudian yang B 0,3. 0,3 di sini. 1 2 3. Nah, ini si B. 0,3 di sini kan. Nah, kita buletin ini B. A, B-nya di sini. Yang C 2,0. Nah, di sini 1 2. Nah, ini kan 2. 2,0 di sini C. Nah, ini C ya. Tulis ini C. Kalau digambar kan gini segitiganya. Nah, gitu. A, ini B, ini C. Nah, ini dia minta diperbesar, didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat dilatasi titik 0,0 titiknya dikalikan skala 2 kali. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini kan 2 kali, berarti kita harus kalikan semuanya menjadi 2. Nah, ini titik pertama kan 0, nggak ada jarak kan, berarti di sini 0 kali 2. Titik A ya, 0 kali 2 sama dengan 0. Oke. Yang B dari titik pusat, hitungnya kan 0 ke titik pusat tetap ada pergerakan kan 0. Yang B, nah yang B berapa langkah nih? 1 2 3 dari titik pusat, berarti 3 dikali skalanya 2 sama dengan 6. Oke. Yang C ini di sini kan, C dari titik pusat dihitung 1 2, berarti 2 dikali skalanya nih, skalanya berapa? 2 4. Maka jatuhnya gini, kalau 0 kan tetap gak bergerak di sini. Yang B jadi 6, tadinya 3 kan, 3 4 5 6 nih, 6. Ini B aksen.
kemudian C ini jadi 4 kan, 1 2 jadi 4, 1 2 3 4 di sini, maka tarik garis. Nah inilah perbesarannya nih sini. Oke, diulang-ulang ya Kak. Selanjutnya ada soal lagi di sini. Contoh soal, bayangan titik 2.3 oleh dilatasi D-nya itu adalah di titik pusatnya 0,0 dan diperbesarnya sebanyak setengah. Yang dilanjutkan dengan translasi. Jadi didilatasi dulu, kemudian ditranslasi. Caranya seperti apa? Kita pakai menggunakan rumus di sini. Kita katakan A di sini rumusnya apa? 2.3 diminta didilatasi sebanyak 0.1/2. Ya, didilatasi, maka hasilnya berapa nih? A aksennya berarti di sini 2 kali setengah, kemudian berapa di sini? 3 kali setengah kan? Nah, 3 kali setengah, 3 kali 1/2 kan kali setengah dulu. Jadi jawabannya adalah 2 kali setengah 2 kali 1, berarti 1, 3 kali setengah, 3 kali setengah kemudian 3/2 gitu ya. Nah ini baru dilatasi. Dilatasi ini dia minta untuk ditranslasi. Nah di sini kan titiknya aksennya 1.3/2. Ditranslasi, translasi apa? Digeser. Nah digeser sejumlah -2 dan 5. Ayo diingat lagi untuk translasi diapakan? Dijumlahkan. Ini 1 tambah -2 berarti berapa? Kan di sini kalau translasi kan jumlahan. 1 tambah -2, 3/2 ditambah 5 berapa nih? Sini ya. 1 tambah -2 berarti -1. Nah di sini 3/2 tambah 5 berapa nih? 3/2 tambah 5 ya berapa? Berarti 3/2 tambah 5 itu berarti 10/2, disamakan penyebutnya ya, karena 10 bagi 2 kan sama dengan 5, sama-sama 2, maka menjadi 13/2. Nah titiknya di sini adalah 13/2. Maka ini jawabannya. Didilatasikan dulu, diperbesar atau dikalikan, kemudian ditranslasikan sejumlah -2, 5. Begitu ya Kak. Oke, dipahami, diulang-ulang videonya, jangan lupa subscribe, dan pertemuan berikutnya kita ulangan ya, persiapan diri untuk materi transformasi. Untuk pertemuan keempat kita nanti ulangan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.